itu memiliki kisah yang sangat bukan sangat ya, tapi ada satu kisah yang menurut saya itu bisa jadi teladan bagi kita. Belajar saka Jack Ma. Jack Ma itu pendiri Alibaba, perusahaan terbesar e-commerce salah satu di dunia, tapi dia number one di Cina. Itu didirikan oleh Jack Ma. Mungkin dari teman-teman itu banyak yang udah membaca tentang biografi si Jack Ma. Saya kebetulan punya bukunya Jack Ma, itu ada 2 tapi terjemahan bahasa Indonesia. Dari sekian banyak kisah sukses Jack Ma dalam mendirikan Alipay, AliExpress, terus Alibaba, itu ada beberapa kesan yang menurut saya dari perjalanan dia membangun sebuah perusahaan dari nol dulu, itu memiliki kisah yang sangat bukan sangat ya, tapi ada satu kisah yang menurut saya itu bisa jadi teladan bagi kita yang masih muda-muda ini di era sekarang, yaitu apa, di era gempuran anak-anak muda ini ingin langsung bisa sukses ya, ingin langsung bisa jadi sultan ya, ingin bisa langsung beli A, B, C, D, E, F, G lah di era yang umurnya masih 20-an. Ketika kita berpikir ya kan, kita lihat ke belakang, umur 20 itu ya, untuk bisa mencapai kesuksesan yang seperti itu kayaknya hal yang sangat 1 banding 1 juta mungkin kan. Kasus-kasus seperti kemarin Doni Salmanan, si ini si itu kan membuktikan bahwa sukses dengan cara yang instan itu juga hasil yang dinikmati itu juga instan. Ketika Anda ingin menikmati kesuksesan yang atau kemakmuran yang bernilai konstan panjang, itu juga harus dibayar dengan jerih payah yang panjang juga gitu loh, nggak bisa langsung instan gitu. Jadi oke, sekarang eranya teknologi, sekarang eranya serba instan, tapi untuk proses hidup manusia itu dari dulu sampai sekarang prosesnya tetap sama gitu loh. Menurut saya stepnya sama, cuma yang membedakan adalah apa ya, secara kita belajar mungkin sekarang lebih terbuka kan gitu tak. Cuma ketika proses belajar, proses hidupnya itu tetap sama, 1 banding 1. 1 tahun kamu sukses, 1 tahun kamu berusaha, ya 1 tahun kamu menjalani kesuksesan. 2 banding 2 itu sama, menurut saya seperti itu. Nah, apa pelajaran dari Jack Ma yang bisa kita ambil, mungkin bisa diterapkan kepada kita yang masih umur 20-an ini? Di sebuah lagi-lagi di sebuah seminar waktu itu, dia seminar atau talk show gitu ya, dia itu mengemukakan kepada publik bahwa ketika Anda masih berumur 20-an, itu kalian bisa mencoba untuk bergabung pada perusahaan yang masih baru, perusahaan yang masih baru dibentuk, perusahaan yang masih memiliki umur yang sangat belia. Ketika Anda masuk pada perusahaan yang masih belia ini, kalian itu bisa apa ya, istilahnya bisa mendapatkan insight yang kalian nggak dapatkan ketika Anda itu ikut bergabung dalam perusahaan yang sudah besar gitu. Logikanya gini, ketika Anda masuk di perusahaan yang di situ karyawannya masih ada 10 itu, kamu mau ngobrol sama bosnya bisa, tapi ketika kamu udah masuk di perusahaan yang karyawannya aja udah 3.000, kalian mau ketemu manajer aja susahnya minta ampun. Logikanya seperti itu kan. Nah, disinilah orang-orang yang masih muda itu dapat belajar, karena dia bisa mendapatkan insight langsung, bisa ngobrol langsung sama pendiri perusahaannya kan, si ownernya kan. Kamu bisa tahu otaknya si owner ini gimana gitu, terus ambisinya itu gimana, si owner ini belajarnya gimana. Kamu bisa tahu ketika kamu bergabung pada perusahaan-perusahaan yang masih kecil. Tapi kalau kamu gabung di perusahaan yang udah besar,
mungkin kamu nggak akan mendapatkan hal yang seperti itu gitu, ya kan? Jadi ketika Anda masih di umur 20-an ini, kalian bisa mencoba hal-hal tersebut untuk menambah wawasan kalian, bagaimana berjuang, rasanya berjuang, bagaimana rasanya mengikuti alur ambisius gitu. Terutama ambisiusnya si pemimpin dari perusahaan yang masih kecil ini. Jadi semangat bertarung kalian itu akan terasah, dan secara tidak langsung itu akan membentuk, memicu gestur perubahan yang ada pada diri Anda. Oh, ternyata seperti ini toh semangatnya orang yang masih di bawah. Kalian bisa lihat itu dari ketika si pemilik perusahaan itu membuka rapat, terus mengemukakan hal-hal yang bersifat futuristik dan lain sebagainya. Itu penting sekali sih kalau menurut saya untuk mencari pengalaman, untuk mengupgrading diri kalian. Itu nantinya akan berguna ketika Anda memutuskan untuk membuka usaha sendiri atau membuka perusahaan sendiri. Di sini konteksnya bukan hanya perusahaan yang berdasarkan terhadap profit ya, tapi bisa juga kepada perusahaan-perusahaan yang non profit. Oh iya, kalau mindset kalian perusahaan itu hanya berkutik pada bidang dagang, mungkin kalian bisa membuka membuka mindset kalian lagi mungkin, karena hari ini perusahaan itu nggak hanya yang berorientasi kepada profit. Contoh misalkan di Indonesia itu ada yang namanya startup ya, itu kitabisa.com ya kan, dan lain sebagainya. Itu kan juga perusahaan yang sangat besar nilainya, cuman ya seperti itu, nggak hanya berorientasi pada profit, intinya gitulah. Jadi kalau kalian mau mencari insight, mau mencari pengalaman, kalian bisa bergabung kepada perusahaan-perusahaan yang masih kecil gitu. Bahkan pengalaman serupa itu tidak hanya dialami oleh Jack Ma seorang ya, tapi banyak daripada orang-orang yang sukses memimpin perusahaannya itu dulu memang belajar dari perusahaan-perusahaan yang masih kecil gitu. Dan hasil dari belajarnya itu mereka terapkan kepada perusahaan yang nantinya mereka akan dirikan sendiri. Pada intinya itu ketika kita masih muda, di era gempuran orang-orang yang muda udah pada sukses itu, kalian jangan minder, pokoknya belajar terus kayak gitu, karena kelak yang menentukan. Jadi gini, levelingnya itu nggak dinilai dari standar sukses itu nggak dinilai ketika Anda baru umur 25, oh udah sukses, berarti nek umur 25 belum punya apa-apa berarti belum sukses. Nggak bisa gitu, karena memang umur 20 sampai 30 itu eranya atau masanya orang-orang itu masih pada belajar gitu. Makanya bagi kalian yang masih umur segini dan masih belum memiliki apa-apa, belum jadi apa-apa, nggak usah minder. Yang penting kuncinya tetap belajar terus, dan jangan lupa untuk mencoba lah hal-hal baru gitu. Apapun itu nanti bakalan ketemu kok, jalannya bakalan ketemu.